Oke, kembali lagi di Imam Satria TV. Kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita tentang simple past tense. Oke, seperti biasa, Bapak di sini sudah meletakkan formula. Ya, ada rumus-rumus yang sama seperti tenses sebelum materi yang ini. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, ya, di mana kata kerja yang kita gunakan berbentuk verb to, ya, kata kerja bentuk kedua. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau menjelaskan dulu kata kerja bentuk kedua itu apa, gitu ya. Jadi selama ini kita mengenal kata kerja, ya, verb. Kata kerja itu bisa berubah-ubah bentuknya, ya, disesuaikan dengan kapan digunakannya, ya, tenses apa yang digunakan pada kata kerja tersebut. Nah, untuk simple past tense ini, karena simple past tense ini gunanya adalah untuk menjelaskan kegiatan yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah berlalu, kegiatan yang kita lakukan di masa lampau. Misalnya, saya makan roti tadi siang. Nah, sekarang sudah malam misalnya, seperti itu. Ya. Nah, itu sebagai contoh saja. Untuk menentukan verb to, kalian bisa menggunakan kamus, ya, atau aplikasi kamus digital maupun kamus konvensional seperti biasa. Biasanya di kamus itu di tengah-tengahnya itu akan ada menjelaskan atau menerangkan tentang perubahan dari kata kerja tersebut. Kata kerja bentuk pertama, ya, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Nah, nanti kata kerja ini akan juga terbagi, bentuk-bentuknya itu akan dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Di mana regular verb perubahannya itu tetap, ya, nanti akan ada penambahan d atau ed di belakang kata kerjanya. Lalu ada irregular verb. Nah, irregular verb ini kata kerja yang berubahnya itu tidak beraturan, ya. Terjadi perubahan bentuk pada kata kerjanya, namun dia tidak beraturan. Nah, ini mau tidak mau, ya, kalian harus membuka kamus, harus membuka sumber-sumber lain untuk mempelajarinya. Jadi, kalau kalian sudah semakin sering membaca bentuk-bentuk kata kerja ini, kalian akan hafal, kalian akan mudah untuk menggunakannya, seperti itu. Nah, ayo langsung saja kita menuju kalimatnya. Di sini ada formula yang tidak jauh berbeda dengan formula-formula yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kita lihat di sini ada subject, lalu ada verb, yang mana di sini adalah verb to, lalu ada object, lalu ada complement. Ya, Bapak mau menjelaskan sedikit tentang komplement ini, ya. Nah, komplement ini juga bisa menjelaskan tentang keterangan tempat, gitu ya, keterangan waktu, ya, keterangan cara, gitu ya. Bisa di sini diisi dengan time signal. Time signal itu keterangan waktu, ya, kata lainnya, ya. Kita buat di sini subjeknya. Siapa subjeknya? Ya, kita buat saja yang gampang, ya. You. Nah, kata kerjanya apa? Kita pilih misalnya menonton. Nah, menonton itu kata kerja bentuk pertamanya adalah watch. Nah, karena dia bentuk kedua, nanti kalian akan cari di kamus, dia akan berubah bentuk dan akan ada penambahan di belakangnya E dan D. Watch, seperti itu, ya. Nah, nanti disinilah kalian akan menemukan berbagai jenis, berbagai macam perubahan-perubahan dari kata kerja. Nah, ini kita gunakan verb to, yang mana perubahannya terjadi secara reguler, hanya menambahkan E dan D di belakang kata kerjanya. Oke, kita lanjutkan. Objeknya apa, ya? Apa yang biasa kita tonton misalnya? Apa yang biasa kamu tonton? Film? Ya, boleh. Video? Boleh. Film, ya. You watch movie. Kamu telah menonton film. Nah,
seperti itu cara mengartikannya agar kalian lebih paham lagi. Yuk kita lanjut. Kita turunkan ini ke kalimat negatif. You, to be yang digunakan. Lihat, to be yang digunakan sudah berubah, did ya. Jadi apapun pronounnya, I, you, we, ya, they, he, she, it, atau nama orang yang bisa kita gantikan dengan subjective pronoun ini, semuanya menggunakan to be did tanpa terkecuali. Nah, jadi kita tinggal turunkan di sini. You did. Nah, untuk kalimat negatif ini dia ciri khususnya, ada not. You did not. Nah, di sini ada perubahan lagi. Ya, berubah menjadi verb satu lagi. Jadi watch ini hanya digunakan ketika dia berbentuk kalimat positif. Untuk ke kalimat negatif, kita kembalikan lagi ke bentuk pertamanya. Watch, objeknya movie. You did not watch movie. Nah, kita langsung turunkan ke untuk komplimennya ya, nanti kita akan bahas secara tersendiri untuk time signal yang kita gunakan. Kita lanjut aja dulu ke interrogatif. Did you, subjeknya sama ya, kembali menggunakan verb satu, watch movie. Nah, seperti itu. Nah, ada yang bertanya, kenapa ini kembali ke verb 1, kenapa tidak menggunakan verb 2, tapi ini simple past tense ya. Kenapa? Alasannya Bapak akan jelaskan. Alasannya karena to be-nya ini, did ini ya, berasal dari do. Ya, do ini bentuk keduanya atau bentuk past tense-nya, bentuk past-nya adalah did. Nah, jadi to be-nya sudah dirubah. Kalau to be-nya sudah dirubah, kata kerjanya tidak perlu diubah lagi. Sama seperti penggunaan s atau es pada kata kerja di simple present tense di video sebelumnya. Ya, jadi di sini sudah menjelaskan bentuk keduanya. Jadi tidak perlu dua kali kita ulang. Di sini harus bentuk kedua lagi, di sini harus bentuk kedua lagi, tidak perlu. Ya, cukup sekali saja kata itu membuktikan bahwa dia bentuk kedua. Oke, kita di sini coba menggunakan time signalnya ya. Komplimennya di sini yesterday. Nah, yesterday yang kita gunakan kemarin. Pokoknya di sini time signalnya kalian gunakan keterangan waktu yang sudah berlalu. Last week misalnya. Minggu lalu, last month, last year. Ya. 2 weeks ago atau 2 minggu yang lalu, seperti itu. Bebas. Ya, pokoknya dia time signal yang menjelaskan bahwa waktu itu sudah berlalu. Ya, kita turunkan saja, kita pakai yang mudah, yesterday misalnya. Ya, di sini sama, yesterday. Jangan lupa untuk di kalimat interrogatif membubuhi tanda tanya. Oke, seperti itu. Mudah ya? Yuk kita bahas lagi pelan-pelan dari atas. Subjeknya you, verb 2 kita gunakan watch dengan ditambahkan ed di belakangnya karena ini adalah regular verb. Lalu di sini ada objeknya, kita gunakan movie. Keterangannya kita gunakan di sini time signal ya. Time signalnya yesterday. Lalu kita ubah ke dalam bentuk negatif. Di sini kita turunkan you. To be-nya kita pakai did, ya ingat to be-nya kita pakai did ketika simple past tense. Lalu menambahkan not, ya. Lalu ada verb 1 watch, ya. Kita ubah verb 2-nya menjadi verb 1 di kalimat negatif. Lalu movie-nya sama, objeknya, lalu keterangan waktunya juga sama. Lalu di sini ada to be-nya did, ya. Subjeknya you. Verb 1 kita gunakan lagi di sini watch, objeknya kita gunakan movie, ya. Lalu di sini tetap
time signal kita gunakan, komplimennya kita gunakan yesterday, dan kita bubuhi dengan tanda tanya. Oke, sekarang waktunya kita latihan. Oke, tugas yang akan Bapak kasih pada kesempatan kali ini, silahkan kalian buat kalimat dengan kata kerja yang Bapak berikan di bawah ini. Di sini ada 3 kata kerja: learn, apa itu? Belajar, lalu draw, melukis, dan take, mengambil. Oke, ini saja untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan di rumah ya, karena ini mudah sekali. Kalian hanya tinggal meletakkan kata kerjanya ke dalam kalimat-kalimat yang sudah Bapak berikan contoh ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time. Bye.